Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja. Saya di sini Anissa Sekar Pitaloka dengan NIM 19030128 dan teman saya Muhammad Hashim 1903011124, Pak Fahriza Koirani Siva 1903011246, Muhammad Ardiansyah Dwi Saputra 1903011189, dan Muhammad Galih Ramadan 1903011249. Konsep dasar pengukuran kerja. Kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning. Pengukuran kinerja atau performance measurement suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada kualitas barang dan jasa. Dan yang ketiga ada efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Lohman 2003, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang derivasi dari tujuan strategi organisasi. Jadi pengukuran adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas. Elemen pokok pengukuran kerja: menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 2. Merumuskan indikator dan kinerja. 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Yang keempat, evaluasi kinerja. Selanjutnya, skema pengukuran kinerja. Dari rencana strategis, implementasi, pengukuran kinerja, dan evaluasi. Fokus pengukuran kerja sektor publik. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diturunkan dari tujuan strategi organisasi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimalisasi biaya atau input, misalnya dengan penghematan biaya operasional dan keberhasilan memproduksi sejumlah output tertentu. Pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga mempertimbangkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Galih. Yang keempat, organisasi sektor publik biasanya menggunakan pandangan tradisional. 5. Seharusnya organisasi sektor publik ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan atau masyarakat. 5. Pada dasarnya fokus dari pengukuran kinerja sektor swasta atau komersial, perspektif finansial selain pelanggan. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja sektor publik pelanggan atau outcome pemenuhan kebutuhan dan keinginan publik atau masyarakat sebagai pengguna, bukan pada input dan proses. Lanjut. Aspek-aspek pengukuran kerja sektor publik. Yang pertama, kelompok masukan atau input. Kedua, kelompok proses. Yang ketiga, kelompok keluaran atau output. Keempat, kelompok hasil atau outcome. 5, kelompok manfaat atau benefit. Dan yang keenam, kelompok dampak impact. Lanjut.
Contoh aspek pengukuran kinerja sektor publik. Input atau masukan, sumber daya, anggaran atau dana, sumber daya manusia, peralatan atau teknologi, material yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu jumlah dana. Proses, upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola masukan menjadi keluaran. Atau ketaatan pada hukum atau aturan rata-rata waktu pengadaan. Output atau keluaran, sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik atau non-fisik. Jumlah obat generik yang tersedia. Outcome atau hasil, segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya. Output atau keluaran, hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output atau keluaran. Namanya kualitas pengobatan. Benefit atau manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil. Tentunya tingkat kesembuhan. Impact atau dampak, pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan, sifatnya makro regional. Tentunya tingkat kesehatan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kipu. Manfaat pengukuran kerja sektor publik. 1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. 2. Memastikan pencapaian rencana kinerja yang disepakati. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Contoh pengukuran kinerja. Mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan metode balance score. Hal-hal yang dikaji atau diteliti adalah terkait keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan sesuai 4 perspektif dalam metode balance scorecard. Perspektif keuangan meliputi profitabilitas, pertumbuhan dan nilai pemegang saham. Jadi kinerja keuangan bisa diukur dengan rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 2. Perspektif pelanggan yang meliputi pengukuran pangsa pasar. Tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat profitabilitas pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan. 3. Perspektif bisnis internal meliputi hasil survei pelanggan dan hasil uji laboratorium. 4. Metode balance scorecard dapat diterapkan pada organisasi sektor swasta seperti perusahaan telekomunikasi maupun publik seperti perusahaan daerah air minum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.